Kita kembali lanjutkan perbincangan di segmen terakhir perbincangan kali ini, Bang Emrus, dengan kehadiran dari para menteri besok yang akan memberikan keterangannya, apa yang kemudian yang diharapkan oleh kubu ataupun juga pasangan 03, apa puzzle yang bisa terbuka dengan keterangan yang mereka sampaikan? Baik, kita mengharapkan dengan dipanggilnya 4 menteri tersebut, mereka mengemukakan apa adanya, gitu ya. Tidak ada yang ditanda kutip disembunyikan, gitu. Bongkar saja, itu yang kita harapkan. Misalnya, kita di situ kan ada 2 Menko, ada 2 menteri teknis, gitu ya. Nah, kalau kita lihat katakanlah Menteri Keuangan Sri Mulyani, bukankah ada pembengkakan angka daripada bansos tersebut? Apakah pembengkakan angka itu dulu dilakukan sebelum menjelang pemilu atau menjelang pada saat kampanye, gitu ya? Kok pada saat kampanye dilakukan pembengkakan tersebut, gitu ya? Baru kemudian saya kira Menteri Menko Equin Bapak Airlangga Hartarto sebagai Menko Equin di bidang perekonomian, tentu koordinatif dengan Menteri Keuangan, harus juga menjelaskan bagaimana alur koordinatif sehingga angka itu bisa membengkak besar ratusan triliun yang tidak dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan setelah pemilu. Karena apa? Karena persoalan daripada bansos itu, saya kira tidak ada korelasi peristiwa pemilu dengan adalah dengan bahwa butuh masyarakat itu karena kekurangan katakanlah sembako. Tidak ada korelasi, tetapi ada korelasi yang sebagaimana dimuat di berbagai media bahwa pemberian bansos mendorong untuk memilih salah satu kandidat. Itu dimuat di media sebagai hasil survei daripada indikator. Nah, ini yang perlu dikemukakan. Oleh karena itu dari sudut katakanlah ekonomi, yaitu anggaran tersebut, saya kira Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani bertanggung jawab untuk menyampaikan itu. Kalau Airlangga Hartarto menjelaskan bagaimana koordinatifnya, baru kemudian Menteri Keuangan, kenapa itu membengkak? Itu saya kira perlu dijelaskan. Apakah pembengkakan angka tersebut sudah mendapat persetujuan dari DPR? Kalau sudah mendapat persetujuan DPR, saya kira legal, bagus gitu ya. Lalu bagaimana dengan bansos dalam konteks Kementerian Sosial misalnya? Berapa angka tersebut yang diberikan oleh bantuan bansos itu oleh Kementerian Sosial? Berapa yang diberikan oleh instansi-instansi lain? Karena menurut saya bahwa job description pemberian bansos itu adalah dilakukan oleh Kementerian Sosial, bukan kementerian yang lain. Baru kemudian kita lihat juga menteri yang lain di dalam wacana ini bansos dari presiden. Karena ada yang mengukakan itu, padahal bansos itu adalah dari negara, kewajiban negara. Bukan dari presiden, bukan dari Emrus itu. Demikian. Ya, kami dapatkan tentunya pesan dari Bang Emrus. Terakhir, pernyataan penutup singkat dari masing-masing narasumber lainnya. Bang Frits, silakan Bang Frits. Ya, kalau kita memperhatikan tadi kesaksian dari Pak Aceh sebagai Wakil Ketua Komisi 8, sebenarnya sudah jelas kenapa bansos ataupun pelindungan sosial tersebut 496 triliun, di mana 81 triliun merupakan komponen bansos, ada komponen subsidi, komponen BPJS, kesehatan misalnya. Tapi mungkin teman-teman paslon 1, paslon 3 mungkin masih belum percaya ya. Tapi kalau memang besok kemudian akan dihadirkan 4 menteri, di mana Ibu Sri Mulyani dan Ibu Risma sebagai salah satu menteri yang diundang, bagi kami besok itu memberikan penjelasan terhadap apa yang selama yang diklaim oleh paslon 1 dan paslon 3, bahwa tidak benar ada proses pembengkakan, tidak benar ini merupakan sesuatu yang dibuat-buat. Nanti akan bisa kita bersama-sama, Mbak, kita besok nantikan bagaimana program yang disampaikan itu merupakan program yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR. Baik, Bang Kamal, kehadiran dari para menteri besok malah ini menyangga dalil-dalil kemudian apa yang menjadi pernyataan dari pasangan 01. Silakan, termasuk juga penutup, Bang Kamal. Saya kira tidak menyangga, kan belum menerangkan apa-apa memberikan. Kita tunggu aja besok. Saya kira yang perlu dijelaskan oleh para menteri itu, terutama Menteri Keuangan, kenapa harus dikucurkan menjelang pemilu begitu besar gitu loh. Nah, itu yang harus dijelaskan. Kenapa dicairkan pada saat menjelang pencoblosan gitu kan. Kemudian dari mana sumber mata anggarannya? Kenapa yang kemudian membagikan adalah bukan Kemensos, karena di situ data terpadunya ada di Kemensos. Kenapa yang membagi-bagikan adalah
juga presiden, motor-motor ke seluruh Jawa Tengah itu adalah bagi-bagi bansos juga. Kemudian ini bansos, kemudian juga Airlangga menyatakan ini bansos dari Pak Jokowi, bilang terima kasih pada Pak Jokowi. Nah, kemudian juga Zulkifli Hasan juga, kok dia yang bagi-bagi juga bansos ini, BLT El Nino itu Pak Jokowi, anaknya sedang menjadi cawapres. Supaya ini lanjut, kira-kira begitu. Jadi di lapangan itu bunyinya begitu. Jadi terjadi politisasi bansos bahwa ini adalah dari Jokowi, anaknya sedang menjadi cawapres. Kira-kira begitu, itulah yang terjadi. Sehingga saya sampai saat ini, Mbak Viola, punya keyakinan bahwa kami mampu membuktikan dalil-dalil kami, sehingga saya sangat yakin bahwa ini akan terjadi diskualifikasi. Setidak-tidaknya yang diskualifikasi itu adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, dan nanti akan terjadi pemungutan suara ulang seluruh Indonesia. Mudah-mudahan supaya demokrasi kita, demokrasi konstitusional kita ada harapan bisa kita selamatkan sebagai amanah reformasi. Terima kasih. Baik, terima kasih narasumber. Sayang sekali waktu juga yang membatasi perbincangan kita. Bang Kamal terima kasih, Bang Frits terima kasih, Bang Emrus terima kasih, Bang Margarita juga terima kasih. Kita akan terus tunggu bagaimana proses persidangan yang akan juga kami tayangkan secara langsung mulai dari esok pagi.